Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat menikmati film ini. Satu keajaiban malam Natal bahwa ternyata pernah terjadi dalam sejarah. Ya. Ini true story ya. Pernah terjadi dalam sejarah sebuah malam Natal mengubah situasi perang. Dua grup serdadu yang tadinya saling tembak-menembak, saling membunuh. Karena momen malam Natal secara perlahan tiba-tiba membuat mereka sepakat untuk melupakan dulu perang dan bersama damai menikmati malam Natal. Lalu momen malam itu kemudian menjadi katalisator bagi dua tentara ini pelan-pelan membawa sentimen damai ke dalam grupnya masing-masing. Ya. Ini sebuah keajaiban dalam sejarah ya, karena ini true story. Dan saya kira memang inilah yang menjadi pesan besar dari film ini. Bagaimana agama dalam wajah idealnya, bahwa dia menjadi katalisator bagi tendensi banyak orang yang ingin damai. Agama memberikan peran itu. Jadi itu pentingnya bagaimana agama menjadi katalisator dari tendensi banyak orang yang sebenarnya ingin damai. Nah, pesan ini menjadi penting karena sekarang ini yang menonjol justru sebaliknya. Wajah agama yang justru menjadi katalisator bagi orang-orang yang hendak melakukan kekerasan. Karena malam Natal yang sama di Indonesia misalnya, di tahun 2000, itu di 7 kota, di 17 gereja, itu meledak bom. Teman-teman mungkin masih ingat ya, yang membunuh lebih dari 40 nyawa, kalau tak salah ya, di malam Natal yang sama. Jadi agama justru muncul dalam bentuk kekerasan, karena di luar data ini ditunjukkan pelakunya adalah motifnya agama. Juga dalam 20 tahun terakhir, data dari Department of State di Amerika menunjukkan bahwa sejak tahun 95, setiap tahun itu terjadi ratusan aksi terorisme. Dari 200 sampai 400 lebih dari tahun 95 setiap tahun sampai 2015, yang rata-rata setiap tahun itu orang mati karena terorisme, setiap tahun minimal 200 sampai ke 4.000. Jumlahnya itu setiap tahun 20 tahun terakhir ini. Dan dalam aksi terorisme ini juga didominasi oleh motif-motif agama ya. Jadi kita lihat bahwa walaupun di film ini tampak wajah ideal agama, tapi dalam real story kita 20 tahun terakhir ini wajah kekerasannya juga nampak ya. Lalu banyak ahli mencoba menelusuri mengapa muncul dua wajah agama dalam sejarah ya. Dimaksudkan untuk damai, tapi real history dalam peran agama itu juga muncul peran-peran kekerasan. Memang ditemukan banyak elemen-elemen sekuler dalam konflik yang melibatkan agama, variabel politik ekonomi, tapi juga ada artikel di jurnal Psikologi Today yang mencoba mempelajari kitab suci dari tafsir psikologis ya. Dan dia menyatakan bahwa jika kitab suci ini film, ini ratingnya adalah R ya. R itu red, yang kalau dalam film itu dilarang dibaca oleh anak-anak ya. Dilarang ditonton oleh anak-anak karena banyak unsur kekerasannya ya. Jadi menurut dia ini, kalau film rating R itu anak-anak hanya boleh nonton jika didamping orang tua, karena bisa salah tangkap akan informasi yang muncul di sana ya. Nah, menurut dia di kitab suci itu sendiri memang banyak sekali pesan-pesan yang di samping pesan-pesan damai yang bisa ditafsir sebagai pesan-pesan yang bisa menjadi legitimasi bagi tindakan kekerasan. Itu dari tafsir dia itu ya. Nah, masalahnya jika itu memang benar tersimpan di kitab suci, dan kita tahu kitab suci ini mustahil dia dirubah lagi ya. Jadi yang paling jauh yang bisa dikerjakan adalah interpretasi ulang setiap zaman.
Nah, saya ingin tanya kepada pendeta ya, apakah memang beginilah takdir dari agama dan kita yang hidup dengan agama bahwa kapanpun, dimanapun, kita harus hidup dengan dua wajah itu. Ada wajah yang mendorong perdamaian, ada wajah yang tetap juga digunakan untuk kekerasan. Ya. Lalu apa yang bisa kita kerjakan di sini agar yang lebih banyak muncul itu adalah wajah agama seperti di film tadi. Sekarang ini ya, wajah yang lebih banyak mengkatalisasi perdamaian dan semakin minim, semakin kecil wajah yang menggunakan agama sebagai legitimasi dari kekerasan. Itu kira-kira ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.